Wa qira'atus surati lan membaca surat ba'dal Fatihati ing dalam sawise maca Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah hay'ah. Kalau ada imam setelah Al-Fatihah kemudian langsung rukuk, ya sah sholatnya, tetap sah, tidak batal. Tapi tidak umum gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak umum, apalagi jadi imam, membuat makmum menjadi tidak khusyuk, ya malah makruh hukumnya. Contohnya tadi, imamnya mentang-mentang otak ngerti, oh baca surat itu sunnah, wes tidak usah baca aja, waladhdallin, Allahu Akbar langsung rukuk. Lah itu gaduh makmumnya tuh. Kok langsung rukuk ini setelah Al-Fatihah. Jadinya makmumnya mikir. Jadi tanda tanya dalam pikiran makmum, akhirnya membuat jadi tidak khusyuk, menjadikan jadi makruh. Li imamin, kedua imam, wa munfaridin lan salat sendirian. Membaca surat ini hukumnya sunnah bagi imam ataupun ketika salat sendiri. Fi raq'atai subhi ing dalam 2 rakaat pertama dari salat subuh. Ya, bukan pertama, 2 rakaat salat subuh, memang 2 rakaat tok. Wa awwalatai wairiha atau 2 rakaat pertama selain salat subuh. 2 rakaat pertama dari selain salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, 2 rakaat subuh juga disunahkan setelah Al-Fatihah. Pokoknya yang 2 rakaat pertama itu disunahkan baca Al-Fatihah. Kalau rakaat ketiga dan keempat cukup membaca Al-Fatihah saja, tidak usah membaca surat. Nah, membaca surat ini juga ada ketentuannya. Ada 2 ketentuan membaca surat. Yang pertama, ketika membaca surat itu disunahkan untuk antara rakaat yang pertama dengan rakaat kedua ini harus diusahakan untuk suratnya itu yang lanjutannya. Contoh misalnya surat rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas dan seterusnya. Al-Kafirun itu kan posisi, jadi urut sesuai dengan urutan mushaf. Mushaf Al-Quran kan diawali Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya. Kalau yang juz 30 An-Naba dan seterusnya, misalnya yang surat-surat pendek itu At-Takatsur, kemudian Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil. Nah, membacanya itu antara rakaat pertama dan yang kedua jangan sungsang atau jangan kebalik. Kalau rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya berarti setelahnya Al-Kafirun apa? Dalam urutan mushaf Al-Quran, yaitu tadi ada An-Nasr, Al-Lahab. Ya. Jadi rakaat kedua misalnya surat Al-Ikhlas, ya boleh. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu kan berarti kan urut sesuai urutan mushaf. Ya meskipun ada loncatannya tapi kan urut. Yang tidak urut bagaimana? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua At-Tin. Padahal At-Tin itu kan urutannya dalam mushaf sebelumnya. Nah itu tidak disunahkan. Jadi disunahkannya itu sesuai dengan urutan mushaf. Kalau misalnya rakaat pertama An-Nas, surat kedua yang dibaca apa? Ya berarti kembali ke depan. Ya kembali ke depan berarti surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah ini gua alif lam mim. Nah, kalau sudah rakaat yang pertama An-Nas loh, sudah akhir surat dalam Al-Qur'an ini bagaimana? Apa rakaat kedua langsung sadaqallahul azim nih mboten. Rakaat kedua baca sadaqallah mboten. Jadi kalau rakaat pertama surat An-Nas ya berarti kan kembali ke depan lagi. Nah, kembali ke depan lagi baca lanjutannya Al-Fatihah ya surat Al-Baqarah alif lam mim, baca berapa ayat ngoten nggih. Terus kemudian baru ruku. Ya. Jadi yang pertama tadi ketentuan membaca surat disunahkan yang urutan mushaf, sesuai urutan mushaf. Jangan nyungsang, jangan kebalik. Ketentuan yang kedua, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Diusahakan seperti itu. Tapi ini bukan ketentuan wajib, ini ketentuan yang disunahkannya seperti itu. Kalau misalnya tidak seperti itu pun juga tetap sah sholatnya. Rakaat yang pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat pertama surat Ad-Duha,
Rakaat kedua surat Al-Insyirah misalnya. Nah, urutan gitu. Setelah duha kan urutannya dalam mushaf setelahnya Al-Insyirah. Nah, ad-duha itu kan lebih panjang daripada Al-Insyirah. Rakaat pertama misalnya At-Tariq seperti yang saya baca tadi. Kemudian rakaat kedua Al-Qari'ah. Nah, kan lebih panjang yang pertama daripada yang kedua. Kalau misalnya kita temukan misalnya kita gabungkan bagaimana sesuai urutan mushaf dan yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya bersimpangan bagaimana? Contoh misalnya rakaat pertama membaca Al-Asr 3 rakaat ya. 3 rakaat, cuman 2 baris tok. Kemudian rakaat yang kedua baca Al-Ma'un secara urutan, kan memang yang pertama kan Al-Asr, yang kedua selanjutnya urutannya Al-Ma'un. Tetapi posisi Al-Asr ini lebih pendek daripada surat Al-Ma'un. Nah, ini bagaimana? Dimenangkan yang mana? Kita pakai yang lebih panjang dulu apa yang secara urutan? Nah, kalau seperti ini kita pilih yang pertama sesuai urutan dulu. Karena urutannya Al-Asr dengan Al-Ma'un ini adalah lebih dulu Al-Asr, ya berarti Al-Asr dulu baru kemudian Al-Ma'un. Meskipun lebih panjang Al-Ma'un ya. Tapi kalau bisa diusahakan ya pilih surat yang lebih panjang yang pertama, ngoten mawon. Jadi dipilih, oh yang lebih panjang ini Al-Fil. Ya Al-Fil dulu, kemudian yang kedua cari yang lebih pendek Al-Kautsar misalnya, lebih pendek daripada Al-Fil. Nah, jadi sesuai urutan dan dipilih surat yang lebih panjang yang pertama daripada yang kedua, diusahakan seperti itu. Itu kesunahannya dalam membaca surat atau dalam memilih surat, diusahakan seperti itu. Tapi tidak membatalkan sholat. Kalau misalnya tidak sesuai itu tidak membatalkan sholat. Selanjutnya watakunu lan ono apa qiraatus surati, bacaan surat iku ba'dal Fatihati, sakwise membaca surat Al-Fatihah. Falau qaddama moko lamun dhisikaken sapa wong asurata ing surat alaiha ing atase Al-Fatihah, alaiha daripada surat Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya kalau misalnya salatnya itu baca surat dulu baru kemudian Al-Fatihah, dibalik. Lah ini di sini dibahas kalau dibalik gimana? Baca surat dulu, baca Al-Fil dulu baru kemudian Al-Fatihahnya belakangan. Lam tuhsab moko tidak dihitung, atau dalam artian tidak sah. Jadi urutannya harus Al-Fatihah dulu baru kemudian surat.